Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PowerPoint tentang pengenalan pengembangan perangkat pembelajaran dan pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Yang mana makalah atau PowerPoint ini disusun oleh kami yang berjumlah 4 orang, dari saya sendiri Zaki Ulya Chandra, NPM 20144600126. Ada Mbak Vika Putri Handayani, NPM 140. Ada Ferry Ferianto, NPM 146. Ada Muhammad Ikhwan Nugroho, NPM 150. Dari saya akan memulai tentang peralatan pendidikan, yang mana nanti akan ada beberapa poin yang tercantum di dalam peralatan pendidikan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan peralatan pendidikan ini adalah implementasi pembelajaran lebih yang diarahkan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi ada beberapa poin dari peralatan pendidikan. Yang pertama ada RPP. Menurut Rusman dikatakan bahwa fungsi RPP itu adalah agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, sehingga pelatihan berlangsung dalam metode interaktif. Jadi motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan juga menyediakan ruang cukup untuk inisiatif, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik secara psikologis. Lalu yang kedua ada tujuan RPP. Tujuan RPP ini antara lain untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam membentuk atau membuat RPP. Menampilkan karakteristik RPP sesuai dengan kondisi lingkungan sekolahnya. Jadi pengembangan RPP adalah memberi gambaran guru sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih mudah dan sistematis. Lalu ada komponen RPP. Menurut Rusman lagi, komponen RPP itu identifikasi mata pelajaran. Mengidentifikasi mata pelajaran yang meliputi satuan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau topik pembelajaran, dan jumlah pertemuan standar kompetensi standar atau standar kompetensi keterampilan minimal siswa yang menggambarkan perolehan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ingin dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran tertentu. Lalu ada kompetensi dasar, yaitu adalah jumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Ada tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil yang diharapkan tercapai dengan kompetensi yang ada. Lalu ada materi ajar, yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis sesuai dengan rumusan dari indikator pencapaian kompetensi. Ada pula alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Lalu yang terakhir ada metode pembelajaran, digunakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditentukan atau ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada mata pelajaran tertentu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya yaitu manfaat perangkat pembelajaran bagi guru. Perangkat pembelajaran sebagai panduan atau pemberi arah bagi seorang guru. Hal tersebut sangat penting karena proses pembelajaran adalah sesuatu yang sistematis dan terpola.
Masih banyak guru yang hilang arah atau bingung di tengah-tengah proses pembelajaran, hanya karena tidak memiliki perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran memberi panduan apa yang harus dilakukan seorang guru di dalam kelas. Selain itu, perangkat pembelajaran memberi panduan dalam mengembangkan teknik mengajar dan memberi panduan untuk merancang perangkat yang lebih baik. Yang kedua yaitu perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur. Seorang guru yang profesional tentu mengevaluasi setiap hasil mengajarnya. Begitu pula dengan perangkat pembelajaran. Guru dapat mengevaluasi dirinya sendiri sejauh mana perangkat pembelajaran yang telah dirancang teraplikasi di dalam kelas. Evaluasi tersebut penting untuk terus meningkatkan profesionalisme seorang guru. Kegiatan evaluasi bisa dimulai dengan membandingkan dari berbagai aktivitas di kelas, strategi, metode, atau bahkan langkah pembelajaran dengan data yang di perangkat pembelajaran. Selanjutnya nomor 3 yaitu perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Profesionalisme seorang guru dapat ditingkatkan dengan perangkat pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa perangkat pembelajaran tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi, tetapi juga sebagai media peningkatan profesionalisme. Seorang guru harus menggunakan dan mengembangkan perangkat pembelajaran semaksimal mungkin, memperbaiki segala yang terkait dengan proses pembelajaran lewat perangkatnya. Jika tidak demikian, maka kemampuan sang guru tidak akan berkembang, bahkan mungkin menurun. Selanjutnya yaitu nomor 4, mempermudah. Perangkat pembelajaran mempermudah seorang guru dalam membuat proses fasilitasi pembelajaran. Dengan perangkat pembelajaran, seorang guru mudah menyampaikan materi hanya dengan melihat perangkatnya tanpa harus banyak berpikir dan mengingat. Terima kasih. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata pengelolaan dan kata kelas. Secara etimologis, manajemen kelas dapat diartikan sebagai upaya merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kelompok belajar yang dipimpin siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut Sudirman, pengelolaan kelas adalah upaya pemanfaatan potensi kelas. Kelas mempunyai peran dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaksi pendidikan dalam rangka memberikan dorongan dan rangsangan belajar kepada siswa. Kelas harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ruang kelas atau classroom management adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh siswa dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif agar proses belajar mengajar dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan tujuannya. Dengan kata lain, manajemen kelas adalah tentang membangun potensi kelas melalui seperangkat keterampilan belajar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, positif, dan produktif, dan mengendalikannya jika terjadi ketidakmampuan belajar untuk mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Tujuan pengelolaan kelas. Ahmad 1995 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuannya secara maksimal. 2. Menghilangkan berbagai kendala yang dapat menghambat tercapainya interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan menata fasilitas belajar dan perabotan yang mendukung dan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. 4. Mempromosikan dan membimbing sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan karakteristik individu. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan pengelolaan kelas. Keharmonisan antara guru dengan murid dapat dilihat dari interaksi dalam suatu kelas. Akhirnya hubungan yang optimal tentu saja tergantung dari pendekatan yang dilakukan guru kepada muridnya guna mencapai pembelajaran yang efektif. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Dengan pendekatan ini, guru berperan menciptakan suasana disiplin kelas.
kedisiplinan memiliki kekuatan untuk menciptakan suasana belajar yang tertib dan kondusif. Dalam menerapkan kedisiplinan, maka harus ada peraturan dari pihak sekolah. Adanya peraturan ini berarti guru memiliki kekuasaan untuk mengatur peserta didik. Melalui peraturan, guru dapat melakukan pendekatan. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dengan metode ancaman atau intimidasi, pengelolaan kelas juga sebuah proses pengendalian perilaku siswa. Tetapi pengendalian perilaku siswa dapat dicapai melalui ancaman seperti larangan, ejekan, sindiran, atau bahkan paksaan. Ancaman tidak boleh dilakukan sesering mungkin dan hanya boleh digunakan ketika kondisi kelas benar-benar di luar kendali. Guru mungkin perlu memberi ancaman seperti penangguhan nilai, tugas tambahan, dan tugas lain yang berperan penting bagi pendidikan mereka. Yang ketiga, pendekatan resep. Pendekatan ini dilakukan melalui daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan guru dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk menghadapi setiap masalah atau situasi yang muncul di kelas. Daftar ini menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan guru. Peran guru hanya mengikuti instruksi yang diberikan dalam resep. Bukan hal yang buruk jika guru juga meminta siswa untuk mengatakan bahwa mereka tidak menyukai metode pengajaran guru dan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat, pendekatan pembelajaran. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dapat mencegah terjadinya masalah perilaku siswa serta memecahkan masalah tersebut jika tidak dapat dicegah. Metode ini merekomendasikan perilaku guru di kelas untuk mencegah dan menghentikan perilaku buruk siswa. Tugas guru adalah merencanakan dan memberikan pengajaran yang baik. Yang kelima, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku harus selalu diawasi karena sangat berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Dalam hal ini, guru berperan memberi rangsangan positif seperti memberi pujian atau hadiah terhadap siswa atas apa yang telah dicapainya. Jika terdapat tingkah laku yang kurang baik dari siswa, sebaiknya diberi hukuman atau sekedar teguran saja. Kemudian yang keenam, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Metode pengelolaan kelas didasarkan pada suasana hati siswa dan suasana sosial kelas. Menurut metode ini, manajemen kelas adalah proses menciptakan suasana emosional dan hubungan sosial yang positif di dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif berarti terdapat hubungan positif yang baik antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa lainnya. Guru merupakan kunci untuk membentuk hubungan pribadi. Perannya adalah membangun hubungan pribadi yang sehat. 7. Pendekatan proses kelompok. Dengan metode kerja kelompok ini menuntut guru untuk memberikan motivasi dan mendorong kelompok belajar di dalam kelas menjadi kelompok yang aktif. Selain itu, metode ini juga menuntut guru untuk dapat menjaga keadaan hubungan antar kelompok agar selalu dapat beroperasi dengan tertib. Pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensi kreativitas dan inisiatif guru dalam memilih metode yang berbeda. Manajemen kelas berusaha untuk menggunakan metode yang berbeda yang memungkinkan untuk menciptakan dan memelihara kondisi untuk kegiatan belajar yang efektif dan efisien. Dengan ini diharapkan siswa akan selalu tertarik untuk belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.